Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua nasabah utama Bank Mandiri. Apa kabar Bapak Ibu sore ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Walaupun sore ini kita ketemu hanya di screen saja, tapi itu tidak mengurangi rasa cinta kami Bank Mandiri kepada seluruh nasabah. Perkenalkan, saya Martin Boyganda Silalahi, langsung dari Bank Mandiri Prioritas Jayapura yang akan memandu acara pada sore hari ini. Masih dalam rangkaian Mandiri Investment Carnival Journey to Wealth, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang cegah tua sebelum kaya, sore ini kita akan unboxing sesuatu. Apa yang akan kita unboxing? Kita akan unboxing investasi syariah. Pastinya sore ini bersama dengan manajer investasi PT Schroders Investment Management Indonesia. Bagi Bapak Ibu, seluruh partisipan sore ini yang belum nonton acara minggu lalu, silakan langsung cari di channel YouTube-nya Bank Mandiri. Di sana sudah ada, jangan lupa diklik, like, subscribe, dan share. Pastinya jika menurut Bapak Ibu, tontonan yang ada di YouTube Bank Mandiri berguna untuk orang lain. Oke, sore ini sudah hadir bersama kita pastinya, saya tidak sendirian, sudah hadir yang pertama adalah Bapak Adrian Maulana. Beliau adalah Senior Vice President dari PT Schroders Investment Management Indonesia. Kalau kita lihat di screen, sekilas CV dari beliau akan ditampilkan. Mungkin kita sapa dulu. Mungkin kita supaya lebih akrab kita panggil kakak kali ya, karena di Jayapura itu lebih dekat rasanya. Halo Kak Adrian, apa kabar? Halo juga Kak Martin, kabar baik. Senang sekali nih bisa berkesempatan diundang oleh Bank Mandiri untuk sharing nih di sore hari ini. Martin sehat? Sehat juga Kak Adrian. Nanti kita bagi-bagi cerita ya Kak untuk semua nasabah ya Kak ya. Ayo dong dengan senang hati. Siap, thank you Kak Adrian. Nah, selain Kak Adrian Maulana, sore ini juga telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Sriyati, atau sering kita sapa dengan Kakak Sriyati. Beliau adalah wealth specialist dari Bank Mandiri. Halo Kakak Sri, apa kabar? Halo, kabar baik. Kakak Martin, apakah? Mantap. Ini untuk nasabah sekedar informasi bahwa Kakak Sri ini adalah salah satu fans beratnya Sri Mulyani. Makanya kita di kantor sering manggilnya Kakak Sri bukan Mulyani. Begitu ya Kak ya? Bisa aja ya Kakak Martin ini. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Kak Adrian dan Kak Sri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah yang telah join sore ini. Dan sore ini kita akan unboxing yang namanya investasi syariah. Mungkin jadi pertanyaan di awal adalah, apakah investasi syariah ini hanya untuk nasabah yang beragama Islam atau Muslim, atau untuk semua kita juga boleh? Nanti kita akan bahas. Tapi kembali kami ingatkan, kami sampaikan bahwa akan ada imani sejumlah 50 imani dengan saldo masing-masing 100.000 untuk seluruh nasabah yang tadi join pertama kali dan ikut sampai selesai. Selain itu, juga kami informasikan bahwa akan ada hadiah berupa reksadana Schroders pastinya dari Bank Mandiri, masing-masing senilai 500.000 untuk 5 Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan terbaik. Silakan langsung sampaikan di kolom Q&A, nanti kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan reksadana Schroders dari Bank Mandiri. Oke, kayaknya sudah siap
pemateri kita Kak Adrian dan Kak Ski juga sudah ready, kita langsung saja. Mungkin di awal kita ke Kak Adrian dulu. Kak Adrian, boleh nggak sih dijelaskan ke kita sebenarnya investasi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam pastinya itu seperti apa sih Kak Adrian? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi seluruh nasabah Mandiri dimanapun saja berada. Salam kenal, saya Adrian Maulana. Terima kasih Martin buat pertanyaannya. Nah, sebelum saya ke sana, mungkin saya juga ingin berbagi dulu nih tentang konsep reksadana. Jadi, reksadana ini kan adalah sebuah wadah tempat di mana masyarakat pemodal ini menginvestasikan dananya. Siapa yang melakukan? Ada namanya manajer investasi. Ya, mereka lah pihak yang ditunjuk untuk memilah-milih mana nih instrumen yang terbaik untuk si masyarakat pemodal atau nasabah tersebut. Ada yang konvensional, ada juga yang berprinsip syariah. Nah, kalau yang reksadana syariah, tentu yang mengelola haruslah manajer investasi yang juga memiliki unit syariah di dalamnya. Nah, Schroders merupakan salah satu manajer investasi yang merupakan salah satu mitra terbaik dari Bank Mandiri yang sudah memiliki izin dari OJK untuk melakukan pengelolaan instrumen reksadana syariah. Nah, kalau kita bicara prinsip-prinsipnya, yang membedakan jelas reksadana syariah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Seperti kita ketahui, tidak boleh ada instrumen-instrumen yang terkait dengan rokok, dengan perjudian, dengan persenjataan. Hal-hal yang demikian sudah jelas tidak boleh. Terus kemudian juga kalau misalnya nanti reksadana itu adalah reksadana yang berpendapatan tetap ya, kan kita mungkin sering mendengarnya ada ORI, ada obligasi. Nah, obligasinya ini harus hanya yang berprinsip syariah. Loh, memang ada. Kalau yang umum, yang kita juga sering dengar, yang mungkin Bapak dan Ibu juga pernah ditawarkan ya oleh RM-RM dari Bank Mandiri, itu yang disebut dengan sukuk. Nah, nanti sukuk ini juga beragam, ada sukuk tabungan, ada sukuk retail, ya contoh seperti itu ya. Kalau sahamnya juga nggak semua saham, melainkan saham-saham yang berprinsip Islam. Apa itu? Jadi saham-saham selain yang tadi saya sampaikan di awal tentang usahanya atau jenis usahanya, tapi juga nanti terkait dengan pengelolaannya, terkait dengan kemampuan perusahaan itu menjaga tingkat utang di dalamnya. Nah, contoh demikian. Jadi, hal-hal itu ternyata dilihat memberikan banyak kebaikan, bukan hanya tadi itu yang tadi pertanyaan Martin, apakah ini hanya untuk orang-orang Islam saja? Tidak demikian. Kira-kira seperti itu, Martin. Oke, ternyata yang tadi pertanyaan dasarnya udah ya Kak Adrian, bahwa tidak hanya untuk teman-teman atau saudara kita yang beragama Islam, tapi semuanya bisa ikut Betul. investasi Iya, ini. benar. Karena memang di dalam reksadana syariah itu selain memang terbuka, tapi yang dikedepankan itu kan adalah nilai-nilai transparansi, kejujuran, keadilan, gitu. Karena memang yang kita cari kalau dalam instrumen syariah itu bukan hanya semata-mata keuntungan, Martin, tapi tentu harus ada keberkahan dan kehalalannya. Itu kira-kira. Baik, thank you Kak Adrian. Nah, untuk instrumen tadi sedikit kayaknya Kak Adrian juga udah infokan. Mungkin boleh disampaikan ke kita Kak tentang jenis-jenis atau contoh instrumen investasi syariah yang ada di Schroders maupun nanti di pemerintah ataupun kita di Bank Mandiri sebagai agen penjual juga. Iya, baik. Sebagian udah saya singgung ya. Jadi kalau untuk yang di Schroders, karena kami ini kan adalah perusahaan manajer investasi. Manajer investasi itu produknya hanya reksadana. Instrumennya itu reksadana. Jadi kembali lagi, reksadana ini kan kumpulan dari berbagai aset. Kalau Bapak dan Ibu misalnya mau membeli asetnya cuma satu aja, boleh juga. Di Bank Mandiri juga yang saya tahu itu juga ada. Tapi kenapa misalnya kita bisa mempertimbangkan untuk memilihnya dalam bentuk reksadana? Karena bukan hanya dari biaya yang bisa lebih terjangkau, tapi dengan dana yang misal terjangkau tersebut, kita sudah memiliki exposure ya ke instrumen-instrumen syariah yang beragam. Ada pasar uang syariahnya, ada pendapatan tetap syariahnya yang tadi saya sebut yaitu sukuk, ada juga instrumen sahamnya yang tentu berbasis syariah. Dan itu semua sudah ada pihak yang melakukan pengecekan, due diligence, ada yang melakukan screening, pemfilteran. Jadi kita sudah dimudahkan sebagai nasabah. Contohnya seperti itu. Nah,
Itu yang saya sebut kalau di Schroders. Tapi kalau kita bicara secara umum dalam industri syariah, cukup beragam. Tadi saya sebut ya, kalau kayak di perbankan, ada instrumen deposito. Ya, depositonya yang syariah. Terus kemudian tadi kalau yang pendapatan tetap, ya, sukuk gitu. Sama sih sebenarnya dengan kalau misalnya Bapak dan Ibu membeli obligasi gitu ya. Mungkin pernah mendengar yang istilahnya FR atau misalnya ORI ya. Cuman kalau di sukuk itu sama-sama pendapatan tetap, tapi harus disampaikan ini kegunaannya duitnya untuk apa. Underlying-nya itu harus jelas ya. Jaminannya itu untuk misalnya proyek pembangunan jalan tol antara ini dan ini. Nah, jadi uang itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar daripada kepentingan itu. Nah, jadi itu semuanya benar-benar secara transparan. Dan kalau di obligasi kita sebut ada namanya kupon, ya sama di sini juga ada istilahnya mungkin imbal hasil. Sama-sama kita nanti akan dikenakan pajak juga. Cuman menariknya kan kalau umpamanya Bapak dan Ibu selama ini kenalnya deposito kan dikenakan pajaknya 20%, betul kan? Nah, kalau instrumen pendapatan tetap, baik itu obligasi, termasuk juga sukuk, kita kenanya 15% saja. Tapi kalau reksadana, nah ini lebih powerful lagi. Kenapa? Karena manajer investasi yang mengelola itu, ya, jadi reksadana hanya dikenakan 5% saja untuk pajak dari obligasi ataupun sukuk yang dibeli oleh si manajer investasi yang mewakili reksadana tersebut. Jadi kalau itu kita bisa lebih mengoptimalkan imbal hasilnya bagi para nasabahnya. Nah, itu jadi beberapa hal yang menarik. Selain tentunya juga diversifikasi. Jadi kalau kita cuma beli satu, kalau ternyata tiba-tiba ada risiko penurunan, ya mungkin kita langsung terdampak. Tapi kalau di reksadana kan karena terbagi dari beberapa aset, ya mungkin tidak semuanya akan turun, sehingga resikonya bisa dimitigasi, bisa diminimalisir. Kemudian juga ada lagi apa di pasar modal, instrumen saham. Ya, saham itu ada dan bukan ada, justru lebih banyak saham-saham yang Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar ada tercatat di namanya Bursa Efek Indonesia. Ya, saat ini udah lebih dari 700 perusahaan loh yang sahamnya tercatat di sana. Dan 2/3-nya itu semuanya berprinsip syariah, ya, bukan perusahaan yang justru kita nggak tahu namanya, tidak. Mayoritas perusahaan itu banyak yang berprinsip syariah. Nah, nanti mungkin saya bisa jelasin lagi apa sih kira-kira perusahaan itu yang masuk dalam kategori syariah gitu. Saya kembalikan dulu ke Martin. Oke, kayaknya di awal ini udah membuat, wah ternyata lumayan juga nih kalau kita investasi di syariah ya Kak Adrian ya. Mungkin banyak juga yang nanya Kak Adrian, sebenarnya yang di perusahaan kan ada tuh yang mengeluarkan obligasi atau mengeluarkan instrumen-instrumen yang lain. Sebenarnya yang dikatakan memenuhi prinsip syariah itu kriterianya apa aja sih Kak Adrian sebenarnya? Oke, baik. Jadi gini loh, kalau saya bicara dulu mengenai perusahaan ya, setidaknya tuh ada beberapa persyaratan tuh Tim yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan supaya dia masuk dalam kategori syariah. Yang pertama tadi sedikit sudah saya singgung, jenis usahanya tuh nggak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Rokok, judi, minuman keras itu udah pasti big no-no. Mau dia perusahaannya bagus, mau dia mau melakukan katakanlah CSR sosialnya sampai berapa puluh persen, tetap tidak bisa. Yang kedua, kalau sampai perusahaan itu masih punya utang, utangnya tidak boleh lebih dari 45% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Dan ini bagus sekali artinya. Kenapa? Kalau nih terjadi apa-apa, misal situasinya tidak ya memberikan satu keuntungan buat si perusahaan itu dari waktu ke waktu, ya, dia kemudian terpaksa, katakanlah harus menjual asetnya karena misalnya dipilotkan. Si perusahaan ini pasti memiliki kemampuan untuk membayarkan utang-utang. Kenapa? Karena total utangnya saja hanya boleh 45% dari total asetnya. Jadi asetnya dijual semua, utangnya bisa diberesin, kemudian hak-hak dari pemegang saham akan didapatkan. Nah, inilah yang tadi saya bilang, akhirnya banyak umat-umat beragama lain di luar Islam pun pas melihat ini, wow, ternyata yang saya tadinya khawatirkan banget mau berinvestasi misalnya di saham atau reksadana saham, ternyata bisa
terjawab ya dengan di reksadana berbasis syariah ini. Ternyata sudah disaring lagi. Karena terus terang ya, ada perusahaan-perusahaan yang liquid diperdagangkan gitu. Tapi ternyata dia itu punya tingkat utang itu yang udah lebih daripada 50%. Bahkan ada perusahaan yang lebih dari 100% asetnya itu terdiri dari hutang. Itu kan sangat berbahaya, beresiko. Ya, kalau orang awam kadang nggak tahu. Nah, ketidaktahuan kita, keawaman kita bisa dijawab dengan kita cukup saja memilih instrumen-instrumen yang syariah. Dan yang terakhir, kalau masih ada pendapatan dari instrumen yang non-halal, ya itu hanya boleh 10% saja dari total pendapatan usaha. Kok masih bisa ada? Ya bisa saja. Karena misalnya gini, dia penempatan karena dana kasnya, contoh gitu, ditaruh dulu sementara karena ada proses terjadinya transaksi dari klien gitu ya, kemudian ditempatkan di bank, nah, duitnya mengendap, mau cuma 1 hari 2 hari kan tetap aja ada komponen bunga di dalamnya. Nah, nanti bunganya ini dibersihkan. Ada proses yang disebut namanya cleansing, dan itu tidak ada kalau di instrumen yang non syariah. Nah, nanti siapa tuh yang tahu kalau ini adalah instrumennya ini halal atau tidak halal? Nah, kalau kita bicara reksadana yang konvensional, kan yang awasi siapa? Betul, otoritas jasa keuangan. Kalau di reksadana berbasis syariah, ada lagi yang ngawasin, namanya Dewan Pengawas Syariah. Ya, Dewan Pengawas Syariah ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang pasar modal dan diakui oleh otoritas jasa keuangan, dan mereka memiliki sertifikasi menjadi ahli syariah pasar modal. Ya, itu nggak sebanyak. Sementara ini masih sangat minim. Jadi orang-orang yang dia akan mengecek, oh iya ini benar usahanya benernya udah syariah. Tapi ternyata pas dilihat, oh dia terlalu banyak menempatkan di instrumen misalnya tabungan atau deposito yang non syariah. Nah, itu harus dikeluarkan. Walaupun tadi saya bilang dibatasi maksimal 10%. Ya, jadi buat yang mungkin aduh saya ragu nih apa benar-benar ya syariah, kita tenang. Kenapa? Karena sudah ada pihak yang melakukan pekerjaan itu untuk kita. Jadi kita udah bisa berlepas diri. Jangan lupa, kan kita ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mereka mengeluarkan fatwa. Ya, fatwanya itu ada di tahun 2001. Jadi silakan nanti di googling fatwa DSN MUI, kalau nggak salah fatwa nomor 20 ya tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bertransaksi reksadana insya Allah itu halal adanya. Gitu. Oke ya, tadi satu poin yang aku ingat banget bahwa total utangnya tidak lebih dari 45% ya Kak Adrian. Artinya ya, sebagai investor atau sebagai nasabah menjadi sebuah poin, oh aman ya ternyata kita investasi di syariah. Betul. Oke. Nah, Kak Adrian, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kalau screeningnya tadi ada dewan sendiri yang akan melakukannya. Betul. Tadi. Nah, kalau kita sebagai nasabah kan artinya tinggal terima bersih aja nih. Misalnya tadi Ya. reksadana syariah. Kalau Betul. Kak Adrian boleh sampaikan ke kita, sebenarnya apalagi sih yang membedakan antara reksadana yang syariah dengan reksadana konvensional, Kak? Oke. Sebenarnya ada cukup banyak. Saya akan ambil yang paling umum aja. Pertama, dalam hal pengelolaan. Ya, pengelolaan di reksadana syariah itu jelas mengedepankan prinsip syariah. Ya, terus kemudian kalau tadi saya bilang mengenai isi portofolionya nggak sembarangan, nggak bisa semua saham dibeli, nggak bisa semua surat berharga negara dibeli, hanya yang berprinsip syariah. Ya, tadi saya bilang kalau saham itu harus masuk dalam daftar efek syariah. Loh, emang daftar itu bisa lihat di mana? Bisa lihat di situsnya OJK, ojk.go.id. Karena OJK atau ada lembaga yang ditunjuk oleh OJK, mereka akan mengeluarkan daftar efek syariah setiap 6 bulan sekali. Loh, kok kenapa setiap 6 bulan sekali, Mas Adrian? Karena bisa saja ada perusahaan yang tadinya masuk dalam daftar efek syariah, terus tiba-tiba jadi nggak syariah lagi. Loh, kok gitu Mas Adrian? Kan tadi usahanya dia syariah. Oke, kan tadi saya bilang, usahanya betul. Bukan rokok, bukan judi, dan lain sebagainya. Betul. Tapi kan tadi tuh ada poin misalnya nomor 2. Total utangnya tidak boleh lebih dari 45%. Ya, misalnya gini nih, ada terjadi situasi seperti tahun 2020. Ini kan mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang menghadapi tantangan nih. Dia terpaksa harus misalnya berhutang.
ya walaupun mau pandemi sekalipun mereka ternyata berhutang, rasio hutang terhadap asetnya tetap nggak bisa dinegosiasikan. Ternyata dia jadi 50%. Apakah dia tetap masuk syariah? Mohon maaf, tidak. Kamu harus dikeluarkan dalam daftar efek syariah. Jadi itu tadi saya bilang, nasabah tuh kayaknya dimanjakan banget karena dilindungin banget dengan aturan-aturan yang lebih menjaga kehati-hatian tersebut. Selain tentunya yang nomor 3, gitu. Yang tadi saya bilang, total pendapatan dari unsur non halal tidak boleh lebih dari 10%, dan itu pun nanti harus dibersihkan. Yang dilakukan tugas itu oleh yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini juga ada di manajer investasi. Nah, jadi kayak contoh di Schroders, mungkin pernah Bapak dan Ibu tahu ada pakar ekonomi syariah Indonesia, namanya Bapak Dr. Syafei Antonio. Ya, nah, beliau adalah Dewan Pengawas Syariah di perusahaan kami. Satu lagi ada Bapak Muhammad Teguh. Ya, mereka orang-orang yang lulusan dari luar negeri dan sangat ngelotok gitu ya, mendalami dunia ekonomi Islam. Jadi mereka itu bertugas dari waktu ke waktu untuk mengawasi. Jadi mereka melaporkan bukan hanya kepada OJK, mereka juga melaporkan kepada pemegang saham dari perusahaan, dari tempat di mana manajer investasi ini melakukan pengelolaannya gitu. Jadi benar-benar ada check and recheck dari berbagai pihak sehingga nasabah ini ibaratnya udah kita fokus aja kepada tujuan kita investasi. Dan ingat kan kalau kita investasi kan bukan buat besok lusa begitu kan Tin, tapi kan melainkan harus jangka menengah, jangka panjang. Kan idealnya seperti itu ya supaya kita bisa lebih optimal mendapatkan imbal hasilnya nanti. Wow, ternyata iya kita sebagai nasabah atau sebagai investor dimudahkan karena sebenarnya produknya sudah ada, kita tinggal pilih bagian dalam produknya itu udah ada tim atau udah ada orang yang ngurusin yang verifikasi syariah dan lain-lainnya ya Kak Adrian ya. Iya, dan juga tambahan daripada penjelasan yang tadi ada 4, jangan lupa ada akadnya. Nah, akadnya itu ada 2 loh. Ada akad namanya wakalah. Jadi orang yang mau berinvestasi, jadi dia itu memberikan amanah kepada manajer investasi untuk mengelola duitnya. Kemudian ada lagi akad satu lagi namanya akad mudharabah, akad bagi hasil. Ya, memang resiko dari penurunan itu diterima oleh si pemilik dana tersebut. Ya, makanya manajer investasi ya tetap mendapatkan ada ujroh. Ujroh itu namanya fee ya Bapak dan Ibu. Maksudnya apa gini? Kita misalnya berinvestasi selama 1 tahun. Dari depan udah dikasih tahu, Ibu, Bapak gitu ya, bahwa ada manajemen fee loh untuk membeli reksadana, pengelolaannya misalnya 1%. Jadi mau nanti Bapak dan Ibu misalnya mengalami kebaikan sampai 10%, 15% misalnya dari aset reksadana yang didapat, katakan 1 tahun, fee-nya itu tidak berubah, tetap saja yang dibayarkan cukup 1% saja. Tapi begitupun sebaliknya, kalau misalnya sedang mengalami ada masa-masa yang berat, contoh misal tahun 2020 nih, ya rata-rata instrumen itu mengalami koreksi, katakanlah bisa 8%, 10%, ya tetap kewajiban kita juga tetap harus mengeluarkan fee tersebut. Gitu. Jadi semuanya itu sudah disampaikan di awal dari akad yang sudah disampaikan. Jadi tidak ada yang ibaratnya kayak beli kucing dalam karung, nggak bilang-bilang tiba-tiba, loh kok saya dipotong sekian, gara-gara mentang lagi bagus performance-nya, saya diambil dikutip biayanya lebih gede, jadi saya cuma dapat sekian. Enggak seperti itu. Ya. Oke, wow, sangat clear dan sangat jelas ya Kak Adrian. Mungkin kita ke Kak Sri dulu, karena kan tadi udah dijelaskan oleh Kak Adrian tentang prinsip-prinsip syariah yang bagaimana. Nah, Kak Sri, aku pengen tanya nih, di Bank Mandiri sendiri, untuk produk investasi syariah, pilihannya ada apa aja sih Kak Sri? Oke, terima kasih Kakak Martin. Menarik sekali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, nasabah Bank Mandiri. Senang sekali saya bisa join di acara ini. Salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Menarik setelah tadi ada penjelasan yang sangat komprehensif dan menarik dari Mas Adrian. Saya kira untuk di Bank Mandiri itu tersedia beragam produk investasi. Kita di sini tidak hanya konvensional, tapi juga ada produk-produk yang berbasiskan syariah. Nah, untuk yang berbasiskan syariah ini, kita bagi ada single bond, Bapak Ibu, single bond yang selama ini kita sudah cukup kenal juga. Ada SPN retail yang sukuk retail ya, yang beberapa waktu lalu juga sudah diluncurkan, sukuk retail 13. Lalu juga ada sukuk tabungan
Nah, sukuk tabungan ini yang akan dirilis juga deh kebetulan ya, ST007 tanggal 4 November sampai dengan tanggal 25 November itu masa penawarannya, dan Bank Mandiri juga salah satu sebagai distributornya gitu. Nah, selain untuk yang SBN retail, untuk kategori produk obligasi pemerintah juga ada Project Based Sukuk atau PBS, teman-teman ya. Project Based Sukuk ini termasuk obligasi yang memberikan fixed rate untuk hasil imbal hasilnya. Lalu juga nggak cuma yang rupiah, tapi juga ada yang berbentuk dolar yang kita kenal juga dengan Indois. Nah, artinya kalau dilihat dari SBN retail itu kan kategorinya adalah yang konservatif, dan untuk yang Indois dan PBS ini kategorinya beragam, dari yang konservatif, moderat, sampai agresif pun tersedia. Jadi saya kira lengkap sekali coverage untuk single bond-nya. Nah, sedangkan untuk yang reksadana ini juga lengkap. Reksadananya ada yang campuran, lalu juga ada reksadana saham yang tentunya lengkap juga dalam denominasinya. Ada reksadana saham yang rupiah dan juga ada reksadana saham yang US dollar gitu. Jadi semua ada di sini, Kakak Martin. Wow, ternyata lengkap ya. Nah, kalau boleh Kak dikasih sedikit bocoran untuk kita semua sore ini, dari semua tadi, khususnya reksadana ya Kak, reksadana syariah yang paling dalam tanda petik paling laku atau paling diminati oleh nasabah Bank Mandiri itu reksadana syariah yang jenis apa sih Kak? Oke, terima kasih. Sangat menarik. Ini juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam waktu belakangan ini ya. Kalau dilihat dari mana yang paling diminati, saya kira yang US dollar termasuk yang cukup bagus ya perkembangannya. Karena kita lihat juga untuk nasabah yang di Indonesia bisa mengakses yang reksadana syariah dalam rupiah, tapi misalkan nasabah memiliki US dollar, nggak perlu jauh-jauh harus ke luar negeri untuk mencari saham-saham yang berdominasi US dollar. Nah, di sini ada reksadana saham US dollar yang berbentuk syariah, dan ini juga cukup pesat perkembangannya karena sampai sekarang kan kita tahu bahwa vehicle ataupun kendaraan berinvestasi untuk luar negeri yang berbentuk reksadana hanya melalui reksadana syariah. Nah, maka nggak heran kalau perkembangannya pun sangat progresif gitu ya untuk yang dolar punya. Oke, wah ternyata pilihannya udah ada di Bank Mandiri dan nasabah atau investor bisa langsung memilih. Tadi informasi dari Kak Kasri bahwa reksadana yang offshore Kak Kasri. Kita nanti ke Kak Adrian lagi, tapi kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu seluruh nasabah yang join sore ini, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ke Kak Adrian atau ke Kakak Sri, bisa sampaikan langsung di kolom Q&A. Nanti kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan reksadana dari Bank Mandiri, pastinya reksadana Spruders, dengan nominal masing-masing 500.000. Kita ke Kak Adrian lagi. Kak Adrian, tadi Kak Sri juga sudah infokan bahwa saat ini yang paling banyak diminati adalah reksadana syariah yang offshore. Nah, itu kalau reksadana offshore kan berarti luar negeri tuh Kak Adrian. Itu pengawasan syariahnya bagaimana, pengelolaannya bagaimana, boleh diinfokan nggak ke kita? Baik, ya betul sekali. Jadi seiring dengan tantangan dalam industri di mana kita juga berharap ya untuk bisa mendapatkan kebaikan dari kemajuan usaha di luar dari negara Indonesia. Kemudian juga karena kita masih masuk dalam kategori negara berkembang ya, yang artinya mungkin kita bicara dalam total ekonomi di seluruh dunia, mungkin kita belumlah termasuk yang segitu besarnya karena kita tahu ya negara ekonomi nomor 1 dunia masih Amerika, nomor 2 China ya. Nah, kita mungkin masih cuman berapa ya, sekitar 2%-nya saja kira-kira gitu dari total seluruh negara-negara yang memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi. Nah, apabila mereka lagi mendapatkan kebaikan, contoh terus terang nih, waktu sejak Amerika dipimpin oleh Donald Trump ya, sejak diinaugurasi di 2017, kan kita lihat ekonomi di sana tuh wah luar biasa, menggeliat. Dulu ini sebelum datangnya ada yang namanya pandemi ya, COVID-19 di awal tahun 2020 ini, kita lihat bahwa wah pasar modalnya tuh naik bener-bener sampai double digit. Ya, momen-momen yang pada saat di era kepemimpinannya Obama itu tidak pernah terjadi. Ya, nah pada saat itu, ini gimana nih
kita sebagai warga negara di luar Amerika juga bisa nih, pengen juga berinvestasi ke sana. Tapi kita nggak punya akses, kita bingung, susah, gimana ya? Harga-harga saham perusahaan teknologi, ya seperti Facebook naik, seperti kayak perusahaan-perusahaan IT, perusahaan-perusahaan contoh seperti sekarang kita hari ini bisa kenal jadinya ada namanya Zoom ya. Dulu kita mungkin nggak tahu tahun lalu, harga sahamnya naik sampai ratusan %. Kita gimana sih juga bisa ikut menikmati supaya jangan sampai cuman jadi konsumennya aja, tapi kita juga punya kepemilikan. Nah, berinvestasi di dalam reksadana offshore memungkinkan kita untuk juga bisa memiliki aset-aset yang di luar negeri tadi. Nah, di reksadana offshore ini memang kebetulan yang sudah diizinkan oleh otoritas jasa keuangan yang berbasis syariah saja. Jadi artinya yang konvensional itu tidak bisa. Jadi yang tadi saya sebutkan itu perusahaan-perusahaannya itu semua masuk dalam kategori syariah. Loh, kok bisa tahu Mas Adrian? Oh iya, jadi yang namanya Dewan Syariah itu bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia ada. Ya, di negara Amerika ada. Makanya tolok ukurnya itu adalah, kalau pernah tahu ada dengar Dow Jones, ya. Nah, kalau di sana Dow Jones misalnya industri index gitu. Kalau di situ, kalau untuk yang syariah ada Dow Jones Islamic Index. Ya, totalnya itu banyak, bukan cuma ratusan. Ada 2.800 perusahaan yang bisa dibeli. Tapi tentu kita sebagai manajer investasi ya tidak memasukkan semuanya. Kita akan saring lagi. Mungkin yang masuk dalam radar cuman kurang lebih ada 100-an saja. Tapi isi dari portofolionya reksadana saham syariah offshore-nya Schroders yang namanya adalah Global Sharia Equity Fund. Dan itu tentunya juga menjadi salah satu andalan kami yang cukup banyak diminati oleh nasabah-nasabah Bank Mandiri. Itu kita tahu bahwa reksadana itu kita bisa memiliki exposure tidak hanya di Amerika, melainkan di negara-negara lain. Di China juga ada, di negara Eropa ada. Jadi terdiversifikasi. Maksudnya juga apa? Kalau nih, oh iya kan kemarin Amerika lagi bagus, terus gimana dong Mas Adrian? Kalau saya ini mau long term nih, misalnya saya mau investasi terus setiap tahun, tapi saya mungkin baru mau nikmatinya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nggak apa-apa, justru itu bagus sekali. Tapi kalau ternyata tiba-tiba misalnya ekonomi Amerika memble lagi seperti waktu zamannya Obama, ya di sana kan pada saat Obama pertumbuhannya cuma 0,% gitu, nggak seperti yang kemarin ini sebelum terjadi pandemi lebih bagus. Itu gimana dong? Tenang aja, karena itu tadi saya bilang kita bisa mengalokasikan aset Bapak dan Ibu ke negara-negara Eropa lain, misalnya ke Inggris kita bisa taruh, ke Jepang kita bisa taruh, ke China dan lain sebagainya. Ya, jadi itu salah satu instrumen yang menurut saya bisa menjadi penyeimbang. Dan jangan lupa, karena itu adalah offshore, kita investasinya dalam mata uang US dollar. Ya, jujur nih, saya harus sampaikan, setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini aja, mata uang US dollar itu kan jelas lebih menguat daripada mata uang rupiah kita. Jadi kita bisa mendapatkan minimal ada 2 lagi nih sumber potensi penghasilan. Pertama, dari kenaikan dari harga unit atau disebutnya NAV, Net Asset Value dari reksadana offshore yang kita miliki. Hari ini kita beli, nanti kita mau dapat lagi 5 tahun mendatang. Itu. Yang kedua, potensi dari penguatan US dollar terhadap mata uang negara lain. Nah, kalau kita bicara nih saat ini kan memang situasi yang ya boleh katakan unik ya, di mana terjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk di Amerika, bahkan di Amerika juga situasinya sangat berat, ekonominya ya terjadi sudah resesi, sehingga bank sentralnya, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia ya, kalau di sana kan disebutnya The Fed, itu memang mau tidak mau harus menggelontorkan sejumlah uang, disebutnya stimulus. Dan stimulusnya itu termasuk yang, waduh, luar biasa, jor-joran, gede banget. Nah, kalau uang yang dicetak dan akhirnya disebar ke masyarakat makin banyak, kan artinya mata uang negara tersebut cenderung melemah kalau dibandingkan dengan mata uang negara lain. Tapi kan kita lihat, walaupun Amerika melakukan serupa, emangnya negara Indonesia, negara-negara dunia lain nggak ada yang mengalami hal serupa? Semua mengalami hal serupa. Mereka juga cetak uang, mereka juga menggelontorkan stimulus. Jadi boleh dikatakan, ya kurang lebih akan sama-sama aja. So, sangat bagus
buat Bapak dan Ibu di sini, sahabat-sahabat semua nasabah mandiri yang terhormat, apabila selain kita juga tentunya ingin menopang ekonomi Indonesia, kita juga bisa menjaga aset kita dari penurunan, dari inflasi, dan juga dari resiko currency dengan memiliki aset dalam mata uang US dollar. Oke, clear banget, jelas banget tadi udah disampaikan oleh Kak Adrian tentang gimana kita investasi bisa dapatkan saham luar negeri tapi yang syariah dan mata uang US dollar gitu ya. Mungkin ini udah banyak pertanyaan ini Kak Adrian sama Kakak Sri, tapi sebelum nanti kita akan bacakan dan pilih 5 pertanyaan terbaik sebagai nasabah nih dari Kak Adrian sebagai MI yang punya produk gitu kan, nanti Kak Sri dari Bank Mandiri di sisi agen penjual yang lebih dekat dengan penawaran ke nasabah. Sebenarnya boleh disummary nggak sih Kak, benefit atau keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah jika ikut atau jika join produk investasi syariah? Mungkin dari Kak Adrian dulu deh, dari sisi manajer investasi. Oke, baik. Bagus, terima kasih Martin pertanyaannya. Jadi, seperti saya sampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai berinvestasi khususnya di reksadana via manajer investasi yang itu tentunya bisa dibeli via Bank Mandiri, kita punya ada banyak sekali benefit-benefit. Yang pertama adalah buat pemula sekalipun kita bisa untuk menjadi seorang investor di pasar modal. Kenapa? Karena hanya dengan uang berapa ratus ribu, 1 juta, kita sudah bisa tercatat menjadi seorang investor yang tadi sudah memiliki aset-aset yang beragam, bukan hanya cuma satu saja, ya. Terus kemudian tadi kedua, kita mudah kok berinvestasinya, kita nggak perlu melakukan riset, kita nggak perlu melakukan pengamatan, nggak perlu belajar laporan keuangan perusahaan, bagaimana menilai ini sebuah perusahaan ini baik atau tidak. Tidak. Manajer investasi yang melakukan pekerjaan seperti itu, ya. Dan tadi sudah terdiversifikasi. Jadi kita juga efisien dalam hal biaya, efisien dalam hal waktu, biar kita tetap yang punya pekerjaan kantoran tetap fokus bekerja, tapi kita juga punya ada aset lain yang terus berkembang dari waktu ke waktu, yang harapannya nanti ke depan bisa menjadi satu aset yang bisa memberikan kehidupan kita, apakah itu untuk pensiun, apakah nanti tujuannya mau berangkat umroh, mau berangkat haji, mau kuliahin anak, dan sebagainya. Terus tadi, imbal hasilnya pun juga optimal, ya. Kalau selama ini kita mungkin nyaman ya, hanya taruh uang di tabungan, karena mungkin, kan kalau tabungan dijamin ya ada LPS, deposito juga seperti itu. Resiko kan kalau diinvestasi kan tidak ada jaminan, karena katanya resiko, investasi itu tidak boleh dijaminkan. Betul sekali, tapi kita boleh jujur, saya sampaikan, saya sudah belasan tahun menjadi seorang investor di pasar modal. Saya sudah mengamatinya sejak tahun 97, sejak saya join di Schroders 5 tahun lalu, ya, bahwa dari tahun 97 sampai sekarang, artinya sekarang sudah hampir 23 tahun, kenyataannya pasar modal Indonesia hanya pernah 8 kali alias 8 tahun yang mencatatkan kinerja negatif dalam 1 tahunnya. Tapi kalau kita tarik dalam jangka waktu panjang, itu sudah memberikan kebaikan lebih dari 8 sampai 9 kali lipat. Itu saya bicara pasar modalnya, yang dimana terdiri dari perusahaan bagus maupun perusahaan yang nggak bagus sekalipun. Tapi kalau dengan kepiawaian manajer investasi, nanti bisa ditanyakan oleh rekan-rekan dari Bank Mandiri. Banyak sekali produk-produk kami, termasuk juga yang syariah, yang mampu mengalahkan tolak ukur atau tadi yang saya sebut di IHSG tersebut. Kalau IHSG-nya katakanlah memberikan kebaikan sampai 7 kali lipat, kita bahkan ada yang lebih dari belasan kali lipat. Nah, itulah di situ menunjukkan seberapa profesional manajer investasi dalam melakukan pengelolaan tersebut. Ya, terus jangan lupa bahwa likuiditasnya insya Allah terjamin. Kok bisa Mas Adrian? Oh iya, karena kalau saya bicara mewakili dari perusahaan kami hanya berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan yang pertama, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, artinya good corporate governance yang baik. Kedua, harga perusahaan tersebut tidak boleh mahal. Dia harus kategorinya murah atau nilainya wajar. Kalau terlalu kemahalan, kami sudah punya sistem yang akan ngeblok untuk kita tidak memaksakan diri untuk membeli saham perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, nah ini penting, liquid. Artinya, kalau kapanpun Bapak dan Ibu ingin mencairkan reksadana tersebut, tidak ada itu yang namanya di lock, tidak ada itu namanya waduh, kita belum bisa, Pak, Ibu, untuk menyerahkan kepada Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saham-sahamnya ini lagi agak susah dijual. Tidak. Dan aturan dari OJK maksimal
T+7. Artinya sejak Bapak dan Ibu bertransaksi, maksimal 7 hari kerja, uang tersebut langsung sudah masuk ke rekening Bapak dan Ibu yang ada di Bank Mandiri. Tapi alhamdulillah, seingat saya dan juga saya sangat berani menggaranti, kami belum pernah sampai selama itu. Kami punya service level yang jauh lebih cepat daripada T+7, walaupun aturannya membolehkan sampai ke T+7. Terus kemudian lagi juga transparan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu membeli produk reksadana dan juga reksadana syariah, khususnya seperti yang kita memang fokus bicarakan di sore hari ini, Bapak bisa melihat kinerja dari reksadana tersebut, bukan hanya menanya kepada RM, takutnya apakah ini hanya RM yang ngomong, benar atau enggak. Bapak dan Ibu pun silahkan untuk bisa mengecek. Kenapa? Karena data itu dipublish setiap hari, diedarkan bahkan di surat kabar nasional. Bisnis Indonesia, di Komtang, di Investor Daily, Bapak dan Ibu bisa lihat di Infovesta, tapi saya yakin dengan kompetensi dan juga layanan yang sangat prima gitu ya dari tim dari Bank Mandiri, Bapak dan Ibu tinggal angkat telepon, tinggal WA RM yang biasa menangani kita, mereka akan langsung update, saya mau tanya dong, NAV-nya dari reksadana yang saya pernah beli kemarin ini berapa sih? Misalnya seperti itu. Tahun depan kita mau ngecek, karena ya tadi saya bilang jangan dicek tiap hari, jangan tiap-tiap minggu, bukannya apa-apa. Kalau mengevaluasi itu tidak sesingkat itu waktunya. Kira-kira demikian. Terus kemudian tadi legalitasnya terjamin ya, karena ini adalah produk yang jelas mendapatkan izin dari OJK, dan juga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Kenapa? Ini bayangkan loh, Bank Mandiri ini tidak akan mungkin mau sampai menawarkan atau mengajak ada pihak lain untuk event seperti ini kalau dirasa itu bisa merugikan atau bahkan sampai meruntuhkan reputasi dari Bank Mandiri yang sudah dibuild puluhan tahun lamanya, sudah begitu baiknya. Ya, nah jadi kalau saya bicara manajer investasi itu sebenarnya ada banyak sekali, lebih dari 80 Bapak dan Ibu. Ya, tapi kenapa yang ada di Bank Mandiri mungkin bisa dihitung cuma 2 jari ini aja, tidak terlalu banyak, karena mereka melakukan check and recheck mana yang benar-benar terbaik, yang kemudian mereka sudah screen, fund-nya juga kalau disebut ada 1000-an lebih kali. Tapi kenapa hanya ada beberapa saja? Nah, 2 diantaranya berprinsip syariah yang dikenalkan oleh Bank Mandiri yang merupakan kelolaan dari Schroders Investment Management Indonesia. Untuk yang offshore ada namanya Global Syariah Equity Fund ya dengan denominasi US dollar. Kemudian untuk yang rupiah kita ada yang namanya Syariah Balance Fund. Oh, ada satu lagi sih yang namanya USD Bond Fund ya buat Bapak dan Ibu yang senang berinvestasinya pendapatan tetap dalam denominasi US dollar, ada namanya USD Schroders Bond Fund namanya, atau disebutnya dengan istilah SUBOF ya. Yang terakhir adalah tentunya berprinsip syariah. Jadi tidak hanya keuntungan tapi kehalalan dan keberkahan itu kita utamakan. Itulah segelumit keuntungan bagi Bapak dan Ibu apabila berinvestasi di reksadana syariah. Oke, ternyata komplit banget. Itu dari sisi manajer investasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Adrian. Kita ke Kasri dari sisi Bank Mandiri nih. Sebenarnya kalau kita sebagai nasabah apa aja yang akan kita dapatkan sebagai keuntungan jika kita investasinya di investasi syariah. Kasri, monggo Kak. Oke, terima kasih Kakak Martin. Saya kira ini poin yang penting sekali ya, karena apa yang benefit bisa nasabah dapatkan jika berinvestasi di Bank Mandiri, terutama untuk produk-produk syariahnya juga gitu. Nah, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa Bank Mandiri adalah one stop shopping gitu. Jadi segala macam produknya ada, baik itu yang rupiah maupun yang dolar, baik itu yang konservatif sekali sampai dengan yang agresif gitu. Jadi di sini jika Bapak Ibu merupakan nasabah Bank Mandiri ingin mencari produk-produk yang preferensi yang berbasiskan syariah, maka saya kira nggak perlu pindah-pindah ke bank lain, ke tempat lain gitu ya, atau ke tempat lain, cukup di Bank Mandiri aja. Saya kira ini sudah lengkap gitu. Jadi nggak harus ke tempat lain, kita sudah tersedia semuanya. Lalu poin yang kedua adalah untuk yang tadi seperti disebutkan Mas Adrian bahwa kita bekerjasama dengan beberapa MI, yang mana juga ada 9 MI terkemuka, salah satunya adalah Schroders. Nah, ini juga memberikan nasabah pilihan-pilihan ataupun untuk diversifikasi ke beberapa keranjang gitu ya. Lalu yang terakhir adalah ini nggak kalah penting, Kakak Martin, karena tadi sudah dijelaskan juga
ada produknya itu baik yang bersifat reksadana campuran, lalu juga ada yang berbasiskan single bond, baik itu yang dolar maupun yang rupiah, dan juga yang saya kira perlu banget ya untuk updatean adalah yang terutama reksadana saham yang berbasiskan syariah, karena ini adalah offshore. Nah, maka Bank Mandiri selalu berupaya terus untuk meningkatkan para RM-nya dalam mendapatkan update terkini, baik itu update market maupun update produk. Nah, setiap hari kami memberikan daily conference ya, untuk terus mengupdatekan, sehingga diharapkan RM-RM kami dapat langsung menginformasikan ke nasabah gitu, untuk berita-berita, baik itu berita di global maupun berita di domestik gitu. Nah, dengan adanya update seperti ini juga, dan juga kita juga memberikan training secara berkala, sehingga diharapkan akan meningkatkan soft skill dan juga knowledge-nya. Yang tentunya ujung-ujungnya adalah kita berharap nasabah tidak hanya membeli ya, tetapi juga mendapatkan advisory. Nah, karena advisory ini yang tidak mudah saya kira ya, karena kalau cuman beli putus itu bisa aja gitu ya. Tetapi kami juga mengedepankan juga untuk kebaikan bersama, sesuai dengan preferensi nasabah, tujuan keuangan nasabah, maka kami juga mengedepankan juga advisory. Ini yang saya kira penting juga, karena market itu kan dinamis. Market dinamis, banyak perubahan, sehingga dengan adanya advisory dan juga diskusi antara RM dengan nasabah, ini bisa melakukan review secara berkala, mana yang kira-kira cocok dengan nasabah. Begitu, Kakak Martin. Oke. Baik, lengkap banget Kak Sri untuk jawabannya. Nah, untuk seluruh partisipan, Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri, kita akan langsung memilih 5 pertanyaan. Nanti kita akan tampilkan satu-satu. Mungkin dari yang pertama, kita akan bacakan ini dia. Cara beli reksadana di Mandiri bagaimana? Apakah harus melalui Mandiri Sekuritas? Lalu cara kontrol emiten saham untuk reksadana saham USD bagaimana? Mungkin ini ke Kakak Sri langsung ya, karena teknis pembeliannya. Kak Sri, silakan. Oke, cara Pembelian reksadana ya. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan pembelian reksadana di Bank Mandiri, itu bisa datang ke cabang-cabang Bank Mandiri terdekat gitu. Tentunya langsung bisa dilayani di sana sih. Oke, jadi sebenarnya gampang banget ya Kak Sri, nasabah atau Bapak Ibu semuanya, jika ingin beli reksadana langsung ke Bank Mandiri terdekat ya. Betul. Betul banget. Artinya tidak perlu ke tadi sepertinya contoh Mandiri Sekuritas, tapi ke Bank Mandiri saja bisa kita bantu. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, boleh kita tampilkan di screen. Pertanyaannya adalah, yang kedua, boleh di next. Itu yang cara kontrolnya belum dijawab, itu Martin, kasihan itu. Ada. Oh ya, betul. Mungkin kasih untuk mengontrol performance-nya atau nilai reksadananya. Kita bisa akses juga atau bagaimana ya Kak Kasri ya? Oh, oke, baiklah. Jika Bapak Ibu datang ke cabang Bank Mandiri, sebenarnya kita ada daily ya, ada daily NAV yang kami distribusikan, yang kami update setiap hari. Jadi dari situ bisa mendapatkan harga terkini dari reksadananya gitu. Itu adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah misalkan Bapak Ibu sudah berinvestasi di salah satu produk, apakah sudah membukukan profit atau belum. Nah, ini bisa dilihat dari harga NAV yang kami distribusikan setiap hari melalui cabang Bank Mandiri. Oh, oke. Artinya semuanya sudah lengkap ya Kak Kasri, tinggal langsung datang ke Mandiri aja, segala informasi tentang update posisi NAV, lalu nanti kalau ingin tahu isi dari reksadana syariah saham apa aja, itu bisa kita lihat. Betul, karena di kami juga menyediakan tiap bulan ya ada fun fact sheet yang merupakan informasi tentang reksadana itu sendiri. Jadi di situ setiap bulan kami ada, dan saya kira itu bisa juga diakses oleh semua cabang Bank Mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan secara lebih lengkap informasi tentang sebuah reksadana.
Oke, thank you Kak Sri. Kita ke pertanyaan kedua karena ini banyak banget yang sudah sampaikan di kolom Q&A. Boleh kita tampilkan untuk pertanyaan yang kedua. Kita akan bacakan. Nah, ini nih. Pertanyaannya agak sedikit panjang, saya akan bacakan. Sebagai orang awam, saya ingin dijelaskan bagaimana cara kerja produk-produk investasi syariah ini. Sebagai non-muslim, saya pernah mendengar bahwa meskipun cara pengelolaan mengikuti syariat Islam, tapi tidak tertutup juga buat kami-kami yang non-muslim untuk investasi di jenis investasi syariah. Benarkah demikian? Mohon dibantu untuk jelaskan. Yang A, bagaimana tingkat benefit bila dibandingkan dengan non-syariah? Yang kedua, bagaimana tingkat risikonya? Mungkin ini Kakak Adrian boleh bantu jawab? Iya, boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali. Jadi produk-produk syariah, baik itu reksadana maupun yang lainnya, itu adalah produk investasi yang bisa dimiliki, bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa memang dalam prinsip-prinsip Islam, selain dari keuntungan yang memang berusaha untuk kita raih, tapi kehalalan dan keberkahannya itu memang kita terus upayakan dan kita utamakan. Ya, nah kalau tadi berbicara mengenai masalah keuntungan, saya cukup banyak ya untuk menyampaikan berapa besar benefit-benefit untuk kita bisa berinvestasi di dalam produk-produk syariah. Kalau misal ditanya dalam bentuk numbers ataupun keuntungan, ya memang saya juga akui bahwa rata-rata produk reksadana itu kan memang sudah dari sebelumnya yang ada adalah konvensional. Makanya yang konvensional itu sudah memiliki rekam jejaknya mungkin sudah lebih panjang. Kayak contoh ada satu produk reksadana kami yang sudah ada sejak tahun 97 ya, dijual juga di Bank Mandiri. Tapi untuk reksadana saham ataupun reksadana campuran ataupun yang offshore ini kan baru setelah tahun 2007. Kemudian yang offshore ini kan baru ada sejak tahun 2016 ya. Memang kebetulan belum melewati masa-masa waktu sebaik-baik waktu setelah terjadinya krisis ekonomi. Kemudian terjadi lagi ada krisis perumahan yang disebut subprime mortgage ya, di mana merontokkan juga banyak harga-harga aset-aset pasar modal termasuk saham pendapatan tetap sampai 50-an%. Nah, sekarang kita justru nih tahun 2000 sebenarnya walaupun kita tentunya ya prihatin ya dengan ada namanya wabah ini yang disebut sudah jadi pandemi, tapi kita lihat bahwa dari pengalaman beberapa kali terjadi ada namanya krisis, resesi, akan selalu terjadi kebaikan di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini juga yang harusnya kita sikapi secara bijaksana untuk menjadikan ini sebagai sebuah peluang. Peluang untuk kita kemudian berani untuk mulai berinvestasi. Sama seperti halnya pada saat orang-orang mendapatkan banyak kebaikan pada saat setelah terjadinya krisis. Ya, jadi mungkin strategi yang kita lakukan bukan kita sekarang udah punya uang langsung kita masukkan semua ke dalam instrumen reksadana syariah aja, tidak seperti itu. Tapi kita kita beli secara bertahap. Contoh nih, misalnya Bapak dan Ibu punya uang misalnya 100 juta gitu kan. Ya mungkin kita tidak beli langsung masuk hari ini 100. Kita bisa masuk dulu misalnya seperempatnya atau sepertiganya. Nanti mungkin bulan depan 2 bulan lagi kita masuk lagi seperti itu. Ini bukan karena kebetulan kita lagi sharing session aja. Kalau kita bicara data, nanti coba tanya deh. Atau Bapak dan Ibu googling aja deh. Ini data-data yang sangat general, umum. Lihat di Bloomberg, lihat di IMF, lihat di misalnya World Bank. 2021, semua lembaga yang tadi saya sebutkan, semuanya memproyeksikan bahwa di tahun 2021, ekonomi itu rata-rata akan mengalami positif. Dan positifnya itu dahsyat. Kalau di kita, diperkirakan ya di tahun 2020 bahwa ekonomi Indonesia mungkin akan di kisaran -2, -3. Ya, memang kita sangat terdampak. Kenapa? Karena tadinya kita disebut ekonomi negara 5%. Tapi coba, kalau di negara lain itu bahkan yang lebih daripada kita, bisa -8%, -5%. Nah, secara rata-rata global di tahun 2021 akan mengalami positif sampai 5%. Nah, bayangkan, kalau kita sudah memiliki di harga-harga yang relatif sekarang belum naik, harga-harga yang masih murah, ya kita udah menikmati cuan nggak perlu nunggu 10 tahun.
cukup nunggu 1 tahun ke depan, 2 tahun, kita akan mendapatkan cuan, kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, inilah yang saya kepengen sekedar mengingatkan Bapak dan Ibu, kalau saja pada saat kita datang ke mall, kita melihat ada tulisan sale. Jadi saya lapar nih kalau sore-sore pengennya nih sale pisang, sale kacang gitu ya. Sale maksud saya. Kita bisa dengan wah semangat kita beli, padahal kita nggak ada kebutuhan. Kenapa? Ya habis kapan lagi nih? Lagi diskon, lagi murah. Nah, semangat itu juga yang seyogianya bisa kita berikan pada saat kita mau berinvestasi. Harga-harga justru lagi pada murah, lagi pada turun, kita beli bertahap. Begitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya buat Bapak dan Ibu sekaligus. Gitu loh. Oke. Kan itu, jadi salah satu poinnya tadi jangan lupa ketika diskon jangan hanya yang di mall, tapi investasinya juga dibeli juga ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kita sore ini sudah tampil. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara untuk melaporkan pajak bila kita membeli produk reksadana syariah? Produk schroeder yang mana yang terbaik untuk kami berusia menengah untuk nanti masa pensiun? Apakah bisa diandalkan atau aman? Lalu berapa tahun minimal keep-nya? Lalu sehingga bisa dapatkan keuntungan yang maksimal. Ini lagi Kakak Adrian mungkin boleh bantu jawabnya. Oke, jadi ada 2 ya. Yang pertama bagaimana cara melaporkan pajak. Yang kedua mungkin advice ya untuk membeli produk reksadana syariah untuk kita-kita yang berusia menengah. Kita-kita, saya juga berharap usianya menengah, jangan dianggap usia tua dong, ya kan? Saya masih belasan tahun lagi pensiunnya. Kalau Martin mungkin tinggal 5 tahun lagi pensiun. Bukan ya? Oke, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara pajak, kita sangat-sangat diuntungkan loh kalau kita berinvestasi reksadana. Kenapa? Karena hingga saat ini, reksadana itu bukan merupakan objek pajak. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kan manajer investasi itu pada saat kita membeli, kan kita sudah membeli saham. Itu kan udah dikenakan pajak. Transaksi beli, transaksi jual, kita udah bayar pajak. Ya. Tapi yang melakukan itu adalah manajer investasi. Jadi contoh seperti ini, sederhana. Misalnya tahun ini kita ada membeli sebuah reksadana misalnya 100 juta. Ternyata benar nih, seperti yang kita semua proyeksikan, kita idam-idamkan, cita-citakan, ya pandemi ini usai, vaksin ditemukan, ya semua bersuka cita. 2021 ekonomi naik. Ternyata aset Bapak naik bisa 15% misalnya. Jadi 115 juta. Nah, nanti kan di Desember 2021 kan tutup buku. Ya, asetnya naik nih 115. Pada saat Bapak melaporkan di SPT tahun 2022 ya untuk pajak di 2021 ya Bapak tinggal masukkan saja ya reksadana kan. Jadi pada saat kita lapor pajak kita ada melaporkan total utang, ada melaporkan misalnya kita total aset kita ya, kewajiban kita, aset, kemudian apa yang kita miliki, penghasilan seperti itu. Nah, untuk reksadana itu udah ada poinnya sendiri, saya lupa nomor berapa, Pak, 043 atau berapa. Jadi Dirjen Pajak sudah paham, orang pajak sudah paham, oh ini reksadana. Dia nggak akan nanya, nih kamu punya banyak reksadana, kok nilainya sekarang jadi pada naik gitu. Ini udah dibayar pajak, oh tidak. Masukin aja nilai posisi per penutupan akhir tahun. Jangan khawatir, jangan ditutup-tutupin, jangan sampai tidak dilaporkan. Laporkan semuanya. Reksadana, apapun, mau pasar uang, mau yang tadi, termasuk yang offshore semua, sampaikan. Ya, itu mengenai masalah pajak. Nah, berbeda kalau misalnya tadi saya bilang Bapak dan Ibu misalnya beli instrumen kayak contohnya seperti kayak obligasi atau apa, kan itu memang dikenakan pajak, tapi itu pun sebenarnya dalam hal pelaporan pajak nggak perlu repot. Kenapa? Karena sama, masing-masing itu kan sudah ada pos-posnya sendiri. Mereka udah tahu bahwa, oh ini udah dikutip nih, ada pajak 15%, deposito 20% itu udah ada. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghitung lagi. Ya kalau Bapak dan Ibu misalnya seandainya tidak punya konsultan pajak pun, itu nggak usah. Saya sampai hari ini belum pernah menggunakan konsultan pajak. Saya lakukan sendiri, saya belajar sendiri, dan ternyata sebenarnya nggak sulit. Ya. Tadi setelah pertanyaan itu mengenai advice. Saya nggak tahu nih yang disebut usia menengah nih berapa. Mungkin aja saya coba mengira-ngira, katakanlah umur 30-an ya. Gitu ya. Kalau umur 30-an, berarti kan kita, kalau Tuhan memberikan kita ya insya Allah ya, usia yang panjang, yang sehat, yang bermanfaat ya, amin amin ya robbal alamin. Katakanlah kita mengikuti standarisasi pemerintah aja deh. Usia pensiun misalnya usia 55, walaupun sebenarnya pendek banget ya, kita masih sehat walafiat, pengen kalau bisa kerja lebih lama. Tapi ya sudahlah, bisa 55 atau 58. Berarti
kita mungkin masih bisa bekerja kurang lebih sekitar 25-30 tahun mendatang. Lah, kalau tujuan kita untuk tadi di atas penggunaan 5 tahun, itu saja sudah layak, pantas kalau kita berinstrumen ke instrumen yang berpotensi memberikan imbal hasil yang paling optimal, walaupun memang resikonya juga lebih besar. Contohnya adalah instrumen reksadana campuran atau reksadana saham. Ya, tapi kalau kita sudah jelas gunakannya di atas itu, alias tadi sudah 25 tahun mendatang, ya sudah tutup mata, Mas, Mbak, Bapak, dan Ibu. Beli aja instrumen tadi yang berbasis campuran atau saham, belinya secara rutin, boleh cicilan setiap bulan dari gaji kita, boleh nanti pas dapat bonus, boleh Bapak dan Ibu pada saat punya bisnis, tiba-tiba ada dapat satu proyek yang besar, pengadaan barang ini itu, dapat untung, katakanlah, langsung untungnya 30% dipakai buat kebutuhan hari-hari, 30%-nya dipakai buat misalnya perputaran usaha lagi, 30%-nya langsung kita masukkan investasi. Tadi saya bilang, walaupun tadi tujuannya adalah untuk 20 tahun, misalnya atau bahkan lebih, bukan berarti kita punya kontrak, terus kemudian tengah jalan tiba-tiba nih misalnya, baru jalan 3 tahun, 4 tahun, kita kepengen cairkan, jadi nggak bisa. Nggak begitu, nggak. Kapanpun, saya cuma bilang kalau kita udah punya tujuannya. Nah, ini tidak seperti kayak misalnya asuransi. Oh, kalau misalnya ternyata 1 tahun, 2 tahun ada kena biaya dulu ya, ada kena penalti ataupun ini berbeda. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus dibedakan antara reksadana murni sama produk investasi yang juga bisa ditawarkan oleh misalnya bagian dari asuransi. Ya, itu hal yang berbeda. Jadi saya sarankan untuk menjawab untuk kita yang katakanlah usia menengah, 30-an, walaupun saya bukan 30-an, udah kepala 4 lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit, tetap kita orientasinya kalau untuk pensiun, masukkan ke dalam instrumen berbasis minimal campuran, tapi bisa dioptimalkan ke dalam instrumen berbasis saham. Ya. Oke, clear banget. Pokoknya bisa jadi salah satu pilihan investasi untuk Bapak Ibu mempersiapkan dana pensiun ya Kak Adrian ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, dan yang terpilih adalah, nah ini, dibandingkan dengan sejumlah emiten atau perusahaan yang konvensional, bagaimana performance sejumlah emiten yang bersifat syariah? Apakah lebih baik, lebih buruk, atau so-so aja? Demikian halnya bagaimana jika reksadana syariah dibandingkan dengan reksadana non-syariah dalam performance-nya selama pandemi COVID-19 ini? Kak Adrian lagi deh kayaknya ini. Wah, oke. Baik. Ya, saya terpaksa harus menjawab nih borongan pertanyaan. Tapi nanti monggo loh kalau Mbak Sri mau menambahkan dibandingkan misalnya dengan ada shelf lain yang ada di Bank Mandiri, monggo. Tapi ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita bandingkan dengan reksadana yang konvensional, ya kira-kira seperti apa? Tapi saya sampaikan jujur, betul. Kalau bicara reksadana konvensional, jelas banyak yang sudah memberikan performa lebih baik daripada reksadana syariah. Kenapa? Ini saya sedikit bercerita padanya bahwa ada banyak sektor di dalam pasar modal Indonesia. Ada sektor keuangan, ada sektor perdagangan, ada sektor properti, ada sektor infrastruktur, ya, konsumsi, dan lain sebagainya. Telekomunikasi contoh seperti itu. Nah, masing-masing ini memiliki bobot, memiliki kontribusi terhadap perkembangan maupun juga penurunan dari pasar modal secara keseluruhan. Ya. Nah, yang menguasai kapitalisasi pasar modal masih didominasi oleh sektor keuangan. Nah, memang PR kita sampai di Oktober 2020 ini, sektor keuangan yang full berbasis syariah memang masih sangat limited, masih sangat terbatas. Saham-saham perusahaannya yang bisa dibeli secara langsung. Ya, nah untuk itu memang kita masih mengalami satu tantangan untuk bisa mengejar dari produk reksadana yang konvensional pada saat market ini lagi rally, pada saat market ini memang lagi booming. Tapi sebaliknya, memang namanya market semuanya pasti selalu baik, pasti selalu bagus, tidak ada tuh yang namanya resiko bisa turun. Oh, ada. Sebagai contoh kita bicara tahun 2020. Ya. Ini di tangan saya sengaja, nanti Bapak dan Ibu, tapi untuk lebih clear-nya, silahkan tanya. Takutnya nanti apa yang dibilang, ini karena Mas Adrian aja ngomong tidak. Silahkan, monggo. Tanya kepada RM. Coba lihat produk reksadana yang konvensional. Ya.
kira-kira nih per hari ini rata-rata yang berbasis saham sedang mengalami minus nggak? Minus. Minusnya berapa? Ada yang 18%, ada yang 20%. Sederhana aja. Pasar modal Indonesia waktu di Desember 2019 itu adalah di 6.299. Hari ini pasar modal masih 5.000. Berarti udah turunnya hampir 20-an%. Sekarang kita lihat sama-sama bagaimana kinerja dari si reksadana syariah di market yang lagi orang bilang lesu, suram, aduh merugikan seperti ini. Ya, pasar modal syariah, khususnya reksadana syariah yang berbasis saham, kebetulan yang kami kelola ada namanya Schroders Syariah Balance Funds. Kita juga mengalami minus, jujur minus. Tapi kita lihat, silakan nanti juga di cross check ya kepada rekan-rekan AM. Ya, minusnya berapa? 7%. Dan kita juga tahu minus 7 untuk kembali modal ya lebih cepat daripada yang sedang sekarang minusnya 17 atau 20-an%. Sederhana itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar memikirkan seberapa untung-untungnya, bukan, tapi seberapa mampu si fund tersebut, reksadana tersebut juga bisa menjaga resiko untuk tidak turun terlalu dalam. Dan itu ada di instrumen-instrumen berbasis syariah. Ya, kemudian tadi yang Mbak Sri sampaikan, kita ada produk yang namanya reksadana offshore, Global Syariah Equity Fund. Di mana reksadana-reksadana domestik banyak yang negatif, Global Syariah masih memberikan kinerja nyaris 7% dalam mata uang US dollar. Sedangkan kalau Bapak dan Ibu terbiasa misalnya deposito, mohon maaf, deposito US dollar nggak sampai 1%. Ya. Kemudian kalau beli surat berharga Indonesia dalam denominasi US dollar juga sama. Paling ya hanya di kisaran 2,5%-an saja. Tapi berinvestasi di dalam produk reksadana saham Schroders Global Syariah, ya offshore, kita bisa setidaknya dari awal tahun sampai sekarang sudah mencatatkan kinerja kurang lebih 7%. Dan ini masih ada loh 2 bulan lagi ke depan. Ingat bahwa rata-rata di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, menjelang akhir tahun itu biasanya walaupun tidak selalu ya, ini saya sebut karena biasanya atau pada umumnya itu suka ada efek yang disebut namanya window dressing, di mana rata-rata perusahaan di seluruh dunia ingin supaya harga-harga saham perusahaannya itu bisa berperforma bagus, supaya mereka nanti bisa menjaminkan saham perusahaan tersebut kalau mereka misalnya menggunakan pihak lain karena sedang diberikan harga yang premium. Jadi kalau mereka punya cash flow dalam balance sheet-nya, mereka akan gelontorkan juga untuk beli saham yang beredar, contoh seperti itu. Jadi banyak sekali lah manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa berinvestasi di reksadana saham syariah ini, atau reksadana syariah. Yes, artinya ada potensi cuan juga ya Kak Adrian ya. Nah, kita pilih pertanyaan yang kelima dan yang terakhir yang akan mendapatkan hadiah sore ini. Oke, nanti mungkin kita bacakan dulu. Apakah syarat syariah yang tiga tadi sudah atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah? Yang kedua, apakah pasar uang syariah itu halal sesuai dengan syariah? Lalu yang ketiga, apakah saat ini Schroders punya reksadana terproteksi syariah? Mungkin ini Kak Adrian boleh bantu jawab singkat, padat mungkin ya Kak Adrian karena durasi juga. Silakan Kak Adrian. Baik. Yang pertama, apakah tadi sudah dapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah? Sudah pasti iya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami memiliki 2 orang Dewan Pengawas Syariah, Pak Safi Antonio dan Pak Muhammad Teguh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki lisensi dan juga sertifikasi sebagai ahli pasar modal syariah yang selalu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan reksadana syariah yang ada di perusahaan kami. Kemudian yang kedua, apakah pasar uang syariah itu halal sesuai syariah? Insya Allah iya demikian. Kenapa? Karena yang masuk dalam kategori tadi reksadana itu kan sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dan tadi untuk kita bicara reksadana pasar uang, jelas kan manajer investasinya sendiri dia sudah memiliki izin untuk pengelolaan unit syariahnya. Terus kemudian reksadananya saham sendirinya juga ada yang mengawasi, yaitu Dewan Pengawas Syariahnya. Sehingga apabila ada ditempatkan ke dalam unsur-unsur yang non halal harus diberikan mekanisme yang namanya cleansing, dibersihkan. Lalu uangnya diapain Mas Adrian? Uang yang dibersihkan itu harus salurkan untuk dana sosial. Ya, tidak boleh untuk bantu kayak misalnya untuk kasih makan anak yatim itu enggak, tapi misalnya untuk bantu bangun jalan, untuk bangun misalnya rumah sakit, ya,
bantu perbaikan jembatan dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh dana yang non halal yang harus dikeluarkan dari keuntungan sebuah reksadana. Kemudian yang ketiga, apakah Schroders punya reksadana terproteksi syariah? Ya, hingga saat ini Schroders belum mengeluarkan ada produk reksadana terproteksi yang syariah. Ya, kalau ke depan saya belum tahu, tapi hingga saat ini belum ada. Demikian jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Martin. Oke, thank you Kak Adrian. Pokoknya sore ini udah clear banget, udah lengkap banget. Semuanya sudah disampaikan oleh Kak Adrian dan Kak Aski tentang investasi syariah. Kita akan tampilkan 5 yang tadi memberikan pertanyaan. Selamat masing-masing akan mendapatkan reksadana Schroders dari Bank Mandiri. Yang pertama atas nama Rita W, yang kedua Arif WA, yang ketiga Suteno B, yang keempat Kuncor Roka, dan yang kelima Ibu Sri M. Sekali lagi selamat. Setelah acara ini selesai, nanti pihak Mandiri akan menghubungin para pemenang untuk kita informasikan teknis hadiahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Adrian, Kakak Sri, untuk sharing dan ilmu informasinya. Semoga tadi apa yang telah disampaikan membuat khususnya untuk nasabah Bapak Ibu Bank Mandiri yang kami banggakan bisa memulai. Jika belum, mari memulai. Jika sudah, top up lagi. Mumpung lagi sale ya Kakak Adrian ya. Terima kasih sekali lagi. Pastinya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri yang sudah berkenan mengikuti acara ini sampai selesai. Dan jika tadi ada yang kelewat, jangan lupa Bapak Ibu langsung ke YouTube Bank Mandiri, nanti di situ juga akan kita publish. Jangan lupa, minggu depan akan ada lagi nih webinar dengan tema dan topik yang pastinya seru untuk Bapak Ibu. Kita sudah berada di penghujung acara, akhirnya saya harus pamit. Terima kasih untuk Kakak Adrian, Kakak Sri, dan semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Kami mempersembahkan Mandiri Kartu Kredit World Elite untuk Anda, nasabah utama kami. Nikmati setiap perjalanan Anda dengan berbagai keistimewaan dan layanan khusus yang tak terlupakan. Saatnya hadirkan berbagai momen istimewa Anda dengan Mandiri Kartu Kredit World Elite. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Saatnya mandiri.